Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jazakumullah. Mari kita lanjutkan kaji kita. Sekarang sampai kepada ini sebenarnya intermezzo. Jamaah sekalian, assalamualaikum. Ini intermezzo. Intermezzo supaya pertengahan sedikit saja dari kelanjutan materi kita. Insya Allah saya tidak bergeser, ya Pak, ya, tidak bergeser. Hari ini kita harusnya melanjutkan risalah pasca wafatnya Nabi SAW, pasca wafatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Betul? Sudah pernah kan saya ceritakan? Sudah pernah juga saya ceritakan tentang asal muasal agama Syiah. Sudah? Sudah? Segini ya Mas ya? Tes segini. Iya. Kita sudah bicara soal asal muasal agama Yahudi. Dan kita berani berkata demi Allah, Yahudi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yahudi dibuat, Yahudi diciptakan, Yahudi dibikin oleh orang-orang Bani Israel, keturunan Yahuda dari anak Nabi Yakub, ya, keturunan Yahuda. Ketika setelah wafatnya Nabi Sulaiman, lalu kemudian kita berkata juga ini sejarah Pak, sejarah, dan insya Allah tidak bisa dibantah karena kita ambil sejarah yang netral dari banyak buku sejarah. Dan yang kedua, Nasrani pun kita sudah bahas bahwa tidak benar Nasrani dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrani murni diciptakan, dibuat oleh orang-orang pasca 300 tahun meninggalnya Nabi Isa, atau kita sebut mereka golongan dari kelompok anak raja, ya, Raja Konstantinus dengan penasehatnya terutama Paulus dari zaman kerajaan Konstantinopel, ya, di Konstantinopel. Tetap ya, nama-raja Konstantinus. Itu konsili Nisea menciptakan agama Nasrani. Lalu yang ketiga sudah juga kita ceritakan lahirnya agama Syiah. Betul? Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengatakan Syiah itu kafir, sesat, tidak. Tapi saya juga tidak mengatakan Nasrani dan Yahudi itu adalah neraka. Tidak. Saya hanya mengatakan semua agama dibikin oleh manusia dan kagak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memfitnah Allah. Yahudi dibuat oleh manusia, titik. Nggak bakal nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Nasrani dibuat oleh manusia, titik. Syiah dibuat oleh manusia. Udah kita bahas, ya, dibikin tahun 870 Masehi. Nasrani dibikin tahun 325 Masehi. Yahudi dibikin tahun 930 sebelum Masehi. Nah, dari situ kita cerita, ya. Nanti kita cerita pergantian Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah berebut sampai runtuhnya, ya, kekhalifahan. Masuklah zaman Turki Utsmani. Nanti sampai runtuhnya Turki Utsmani. Sekarang ini materi peralihan, materi sisipan dari kejayaan zaman Abbasiyah dan zaman Umayyah. Ditandai dengan munculnya ilmuwan Islam yang boleh kita bilang tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang belum diciptakan oleh orang Islam. Tidak satupun, saya jamin. Saya matikan dulu di handphonenya, nanti rame rumahnya. Sotonya udah dipesan kan, jangan dihabisin. Kemarin mau traktir teman-teman, sotonya kehabisan, bukan salah saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencatat tahun-tahunnya. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lihatlah. Tokoh-tokoh ilmu pengetahuan sepanjang masa telah membuat, Bapak Ibu sekalian, agak cepat sedikit ya, saya balikin lagi. Bapak Ibu sekalian, kenal rancangan ini, rancangan siapa? Rancangan siapa? Orang-orang mengambilnya, orang-orang mengaku-ngakunya ini adalah rancangan Leonardo da Vinci. Ya Allah, penipuan apa lagi ini? Penipuan apa lagi ini? Ya. Bahkan robot jauh-jauh hari robot telah ditemukan. Siapa penemu robot kalau bukan Al-Jabir? Ya, Al-Jazar. Lihatlah, saya tulis sedikit. Adalah ilmuwan Muslim penemu pertama konsep robotika modern yang mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian pada zaman ini dikenal sebagai mesin robot. Nama lain Al-Jazari adalah Badi Al-Zaman, ya, Abu Lis Ibn Aras Al-Jazari. Biasa disebut Al-Jazari. Ia dipanggil Al-Jazari karena lahir di Jazirah, wilayah Tigris, Sungai Efrat, Sungai Irak. Konsep rancangannya adalah paling lengkap dengan detail, termasuk mekanika pompa air, jam gajah, jam lilin, mesin cuci tangan otomatis, subhanallah, mesin cuci ditemukan tahun 1100, boneka robot dan lainnya. Ya, Al-Jazari merupakan tokoh besar di bidang mekanik industri ini, ya, masih Bani Abbasiyah. Nah, sahabatku sekalian, sekarang kemana gitu loh? Ya, apa yang terjadi oleh dia? Kenapa? Sekarang kemana? Bagaimana dengan konsepnya dia ini? Coba lihat. Ya, konsep mesin cuci otomatis. Bagaimana konsep trigonometri, sinus, kosinus yang dikeluarkan oleh Al-Khwarizmi? Kemana? Siapa bisa jawab? Bagaimana konsep penemu kapal terbang pertama di dunia yang diakui sebagai Wright bersaudara? Bagaimana dengan konsep kapal laut yang pertama kali dikeluarkan oleh Ibnu Battuta dari Ibnu Haikal? Kemana itu mereka semua? Bagaimana dengan betapa hebatnya Al-Jabar menjelaskan soal gerhana bulan, gerhana matahari? Saat dunia Eropa baca aja belum bisa, baca tulis aja belum bisa, masih buta huruf. Ya Allah, alhamdulillah. Lebih nikmat lagi kita soto. Tutup, Ustaz. Tutup. Belum rezeki dah. Belum rezeki. Terpaksa tidak telur lagi dah. Alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, ini direkam sih, jadi nggak bebas ngomong ini. Ini penting padahal ya. Saya mau cerita kenapa kita tidak pernah rela orang Nasrani sebagai pemimpin. Apa hubungannya? Ada hubungannya. Kenapa kita tidak pernah rela? Kenapa Al-Quran menghukumkan dengan keras, dihukumkan murtad orang yang memilih non-muslim sebagai pemimpinnya? Kenapa? Kenapa sampai demikian? Antum boleh buka surat Al-Maidah ayat ke-51 sampai ke-55. Antum buka pelan-pelan gitu loh. Di malam hari tahajud pada Allah, buka pelan-pelan. Kenapa tuh Allah katakan la taj'al, jangan kau jadikan Yahud wal Nasara, orang Yahudi atau Nasrani, aulia, sebagai wali kamu. Kenapa Allah gak kasih itu? Kenapa? Karena Allah katakan karena mereka senantiasa menghendaki kesukaran bagi kalian. Karena mereka menghendaki kesulitan, karena mereka akan mengambil dan sebagainya. Itu Allah udah bongkar. Apa yang kelihatan itu udah jahat, apalagi dalam hati mereka. Mereka gak akan senang dengan kalian. Walan taduan kalian walan kata tetapi bila tahu. Dan kalau kalian tetap
karena pemilihan itu. Innama waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu. Wali kamu itu Allah, Rasul dan orang yang beriman. Kenapa? Karena yang tidak beriman inilah, yang kafir inilah yang membuat ini semua menjadi sirna. Ini semua menjadi sirna, hilang, dibantai oleh perang salib. Itu yang saya bilang materi sisipan sejarah. Harusnya kita bahas mulkan adhan dan mulkan jabariyah, lalu masuk ke khilafah nubuwah. Gitu. Kita udah cerita soal lahirnya agama Yahudi, kita udah cerita lahirnya agama Nasrani, which is ini sebenarnya kelanjutan yang jemaah sekalian kan ikut terus kan? Bulanannya ikut terus kan? Alhamdulillah. Jadi yang kita cerita, saya mau review ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai punya anak Ismail dan Ishak, lalu Ismail turun sampai Muhammad, lalu Ishak punya anak Yakub, kita cerita anak-anaknya Yakub, lalu anak-anak turun-temurun, lalu anak Yakub yang nomor Ruben, Simon, Levi, anak Yakub yang ketiga Levi, punya anak Amr, punya anak Khalid, punya anak Imran, lalu melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa membawa kaumnya Bani Israel, sebagian membangkang, sebagian taat, banyakkan yang membangkang. Akhirnya kemudian Nabi Musa wafat setelah mengalahkan atau Fir'aun dikalahkan oleh Allah. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam membangkitkan wafat ya. Lalu kemudian Allah bangkitkan lagi seorang nabi namanya Yusha bin Nun, namanya Daniel, namanya Samuel. Itu nabi-nabi orang Islam semua itu. Ada dalam sejarah, ada dalam hadis, tidak tercantum dalam Quran. Ya, bahkan Nabi Daniel yang temukan itu para sahabat nanti. Ada hadis riwayat Bukhari yang menemukan jasad Daniel itu akan masuk surga kata Allah, kata Rasulullah SAW. Dan benar, Nabi Daniel ditemukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, pasukan Umar bin Khattab. Ya, Nabi Daniel di Irak sana, ya Babilonia. Nah, nanti kita udah cerita. Lalu zaman itu kemudian Allah bangkitkan seorang raja yang namanya Tolut. Lalu Tolut kemudian menurunkan kepada Daud, kepada Sulaiman. Sulaiman wafat, Yudah bikin agama baru keturunannya yang namanya Yahudi. Lalu kemudian muncullah agama Yahudi di muka bumi. Lalu Yahudi membunuh orang-orang Islam yang masih hidup. Lalu kemudian raja berganti, jadilah raja Herodes. Zaman Herodes Nabi Isa yang sebagai nabi. Nabi Isa juga dibunuh oleh mereka katanya, tapi tidak. Ini versi mereka dulu ya. Lalu kemudian Herodes digantikan berikutnya 249 Masehi oleh Raja Dikianus. Zaman Dikianus ada Seven Sleeper, Ashabul Kahfi. Lalu kemudian bergantilah Raja Dikianus menjadi Raja Konstantinus tahun 325. Pada zaman Konstantinus bikin agama baru, itu agama Nasrani. Lalu kemudian muncul agama Nasrani di muka bumi, lebih kejam dari Yahudi. Nasrani lebih kejam dari Yahudi, mencongkel mata semua orang yang sholat, menyalib orang yang sholat, membunuh. Sampai kemudian Rasulullah dibangkitkan 571, Rasulullah wafat tahun 632. Lalu kemudian setelah Rasulullah wafat 632 digantikan oleh Abu Bakar Siddiq 634 wafat. Lalu kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab 644. Lalu kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan 644 tambah 13 berapa? 657. 657 Utsman bin Affan wafat. Utsman bin Affan wafat digantikan oleh Ali 5 tahun 662. Ali bin Abi Thalib wafat. Lalu muncullah Muawiyah bin Abi Sufyan. Hasan dulu ya, Hasan, Muawiyah, lalu Muawiyah, Yazid. Lalu pada zaman Yazid ada peristiwa yang menyedihkan kita semua, terbunuhnya Al-Husain dan cucu-cucu Nabi. 78 orang wafat di Karbala. Yang bunuh bukan Yazid, tapi orang kafir dari kelompok Sabaiyah Yahudi. Lalu kemudian dendam. Kemudian muncul antara agama baru yaitu Syiah, memodifikasi Al-Quran. Muncullah dinasti Fatimiyah, dinasti. Islam yang sudah sangat amat berjaya, Islam yang amat sangat hebat dan kuat karena munculnya dinasti. Kemudian main down. Nah, pada masa munculnya dinasti itulah saya bacakan. Sekarang saya bacakan pada saat munculnya dinasti itu ditandai dimulai dari tahun abad ke-7 ya, abad ke-7 abad ke-6 karena tahunnya 718. Maka Jabir ibnu Hayyan
Ya, bapak kimia mendirikan laboratorium pertama di dunia. Laboratorium kimia pertama di dunia. Ya. Lalu kemudian Al-Kindi yang menemukan filosof penggerak dan pengembang ilmu pengetahuan. Lalu kemudian Al-Kamil Asy-Syuja' ya, menemukan aljabar. Ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat sama C kuadrat sama dengan sinus, kosinus, tangen ditemukan. Lalu kemudian saya bacakan yang penting-penting saja. Astronom Al-Faraghani yang menjelaskan peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Lalu Sabit bin Qurra yang ada gambar di depan, Sabit bin Qurra adalah ahli geometri terbesar yang membahas waktu-waktu matahari dan gerhana bulan. Lalu Al-Battani, siapa Al-Battani? Al-Battani. Ya. Al-Battani inilah yang menjembatani ilmu pengetahuan zaman sekarang. Lihat, dia telah menemukan teropong 600 tahun sebelum Galileo Galilei. 600 tahun sebelum Galileo Galilei. Lalu kemudian terjadilah kegemparan yang luar biasa karena masih pada tahun 800-an, ya. Pertama kali seorang ahli bedah muslim yang kemudian diakui oleh Galen dan Hippocrates, diakui dia adalah Al-Qasim Az-Zahrawi, dan dialah yang pertama kali di muka bumi ini yang melakukan pembedahan operasi batu ginjal. Yang kemudian nanti dilanjutkan yang lebih terkenal dari beliau adalah Ibnu Sina atau Avicenna. Lalu kemudian Al-Farabi adalah komentator dari Aristoteles. Aristoteles yang sangat terkenal. Lalu kemudian Al-Mas'adi yang kemudian mengembara. Lalu ketemu lagi pada tahun masih abad yang sama Ibnu Amajur. Dan pertama kali dalam di dunia ini Abu Dullah yang pertama kali membuat peralatan dari logam. Gembok-gembok yang kita kenal, sendok-sendok yang kita kenal, semuanya. Lalu Archimedes. Sampai sekarang anak-anak kita hanya tahu apabila benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan tekanan seberat zat cair dan dipindahkan. Itulah teori Archimedes. Padahal berpuluh-puluh tahun sebelum Archimedes, Al-Khazin telah menyampaikan itu lebih dulu sebelum Archimedes. Lalu trigonometri, Ibnu Wafa adalah orang pertama yang mengeluarkan semua rumus trigonometri yang kita kenal sekarang. Ya, ini waktunya hampir dengan jam 1. Kemarin saya minta maaf gara-gara terlambat. Sekarang nggak terlalu terlambat, kita tepat waktu. Ya. Antum boleh buka rumus trigonometri yang mana saja antum mau. Antum buka di mana saja. Maka antum akan temukan semua itu adalah Ibnu Wafa, ya, yang keluarkan. Lalu kemudian masuk kepada abad yang ke-11 atau tahun 1000, ya. Ahli fisika yang paling disegani oleh Bacon dan kemudian karyanya dicontek habis sama Da Vinci, Jabir Ibnu Haytham. Ya, Jabir Ibnu Haytham. Lalu kemudian Al-Biruni disebut juga Ibnu Iraq, ya, seorang ahli astronom dan matematikawan. Dan ketemulah kita sampai kepada Ibnu Sina yang dikenal sebagai Avicenna, raja dirajanya ilmu pengetahuan modern. Dialah yang pertama kali menemukan obat bius. Dia yang pertama kali menemukan farmakologi. Dia yang pertama kali menemukan obat untuk hipertensi. Dia juga yang pertama kali menemukan apa itu yang dinamakan darah tinggi atau diabetes. Bahkan teori pendulum yang kemudian digambar dicontek habis oleh Galileo Galilei, kita kenal ternyata beliau Ibnu Yunus, ya, Ibnu Yunus. Selain daripada obat-obatan kimia, kita kenal juga obat-obatan dari herbal. Ya, ternyata inilah yang membuat Profesor Hemping masuk Islam. Disebut dalam bukunya, dokter ini menyebut obat-obatan untuk kaum fakir. Adalah seorang dokter yang bernama Ibnu Jazar. Ibnu Jazar inilah yang pertama kali mengenalkan obat-obatan apa namanya tadi? Herbal. Obat-obatan herbal.
gitu ya. Dan kita masuk ke dalam yang lebih cepat lagi, kita masuk Ibnu Bajjah yang kita kenal Mozart. Kita kenalnya Mozart Pak, tapi ternyata itu adalah contekan. Jadi Ibnu Bajjah lah yang pertama kali menemukan teori not balok yang kemudian diakui oleh Mozart. Lalu dalam ilmu geografi kita kenal Roger Bacon, ya sangat terkenal Roger Bacon. Dia mengajarkan geografi dan ternyata Al-Khalaqi jauh sebelum Roger Bacon dia telah membuat sebuah peta dunia. Dan peta dunia itu saudara bisa lihat peta dunia yang original dibuat oleh beliau, yang kemudian ditemukan dalam transkripnya Cheng Ho. Ya, kita boleh bersedih dengan peta dunia ini yang ditemukan oleh beliau. Kenapa saya bilang bersedih? Tahu nggak kenapa kita bersedih? Hah? Indonesia nggak ada. Belum ada. Indonesia nggak ada. Ya tapi ini bukan soal Indonesia nggak ada, tapi kok bisa sehebat itu gitu loh. Bisa sehebat itu bikin benua Afrika kayak begini, ya maaf. Ini benua Afrika gitu loh. Ini Mekah, Madinah. Nah ini yang agak saru. Ini yang saya lingkari ini adalah Indonesia yang harusnya tidak nempel dengan benua India dan Pakistan. Ini nempel. Harusnya ini semua terpisah di sini. Australia sudah betul. Australia sudah betul. Kanada, Amerika sudah betul. Cina sudah betul. Afrika sudah betul. Tinggal Asia aja koreksi dikit. Tapi ini luar biasa gitu loh. Luar biasa. Ditemukan oleh beliau sebuah penemuan yang maha dahsyat untuk di zamannya, gitu ya. Ya, dan disempurnakan oleh Abu Fida. Abu Fida menyempurnakan menjadi peta dunia seperti sekarang. Dan grandmasternya dokter hewan ditemukan oleh Ibnu Al-Munzir. Ya, Ilmu Al-Munzir inilah yang orang yang pertama kali menceritakan soal dokter hewan. Kita singkat saja ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya bilang di awal, tidak satu pun yang tidak ditemukan oleh umat Islam pada zaman itu. Islam mencapai puncak kejayaan sejaya-jayanya pada saat itu, dan sekali lagi tidak satu pun yang tidak ditemukan oleh umat Islam. Bayangkan operasi ginjal di saat Eropa baca aja belum bisa. Bayangkan ditemukan optik. Ya, ditemukan itu mata minus plus itu kayak apa, ditemukan. Bahkan angka 1, 2, 3, 4, 5, bahkan hitungan, bahkan jam. Ya, Al-Jazari tadi yang pertama kali menemukan jam, bahkan robot, bahkan mesin cuci walaupun masih pakai orang. Ya, tidak sepenuhnya 100% mesin. Ya, saudara lihat tadi rancangannya yang kayak sepeda itu, mesin cuci. Pompa air pertama kali ditemukan di dunia. Boleh jadi pesawat terbang ya. Pompa air pertama kali ditemukan di dunia. Coba. Ya, untuk menyuling. Ini rancangan robotik gajah yang robot ya, oleh Al-Jazari. Kita sebut semuanya ini Allahu Akbar walillahil hamd. Sekarang intinya tinggal 15 menit terakhir intinya. Pertanyaan saya kepada jamaah sekalian adalah kemana semua sekarang? Kemana semua sekarang? Jawabannya ketika lagi puncak masa jaya-jayanya. Ya, sebagaimana yang Allah sindir bahwa walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa mereka nggak akan senang, nggak akan redho karena di hati mereka jahat, tapi kelihatannya baik tuh kan. Jalanan aja dibagusin, MRT aja dibangun, ya, merebut masjid aja diberangkatin haji. Tahu kan ente?
Kayaknya itu baik tuh. Hati-hati ya, hati-hati ya. Allah Subhanahu wa taala bongkar. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir dia tuh gemar dan suka yunfikuna amwalahum. Innal ladzina kafaru, Bapak Ibu sekalian, yunfikuna amwalahum itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya kata kerja yang dikerjakan sekarang dan akan datang. Dalam bahasa Inggris fi'il mudhari simple continuous, future continuous tense. Continuous itu sekarang and contingent future, dan akan terus. Jadi kalimat tadi mengandung arti bukan kalimat dulu, tapi kalimat sekarang dan sampai nanti. Jadi maksudnya kalimatnya senantiasa. Makanya bahasa Arab tidak akan pernah bisa lengkap disempurnakan, dan dengan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia tidak akan pernah sanggup menerjemahkan bahasa Arab dengan benar. Itu sebabnya kita mari pelajari bahasa Arab. Ya. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang kafir, yunfikuna amwalahum, mereka senantiasa menginfakkan harta mereka, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi kamu dari jalan Allah. Begitu Pak. Jadi dengan kemajuan ilmuwan Islam yang luar biasa ini, dengan kemajuan dan kehebatan Islam yang luar biasa, yang hampir saja menguasai dunia, hampir saja menguasai dunia, tidak bisa didiamkan seperti ini. Karena itulah mereka berupaya berpropaganda untuk menghancurkan umat Islam. Dan pertama kali mereka incar adalah Masjidil Haram. Jamaah sekalian, tidak sedikit upaya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan sesuai janji Allah, Ka'bah tidak bisa disentuh bahkan oleh Dajjal sampai dengan akhir zaman. Mereka mati sebelum waktunya. Ya, begitu menginjakkan kaki di tanah haram, ada saja kecelakaan buat mereka. Ada yang hancur, ada yang ketabrak, ada yang pesawat jatuh dan sebagainya. Mereka masuk kemudian melalui Madinah, sampai pernah berupaya untuk mencuri jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak juga. Dari mana? Kalau dari Mekah gagal dan dari Madinah gagal, berikutnya dari mana? Masjidil Aqsa. Maka titik penyerangan di kiblatnya dialihkan ke Masjidil Aqsa. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berhasillah mereka pada tahun 1099, atau berhasil setelah 400 tahun wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat 632, berarti 370 tahun. Oh, 1099, 420 tahun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 460 tahun kemudian. 460 tahun kemudian, atau tepatnya 1099, mereka berhasil menumbangkan ini. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka berhasil menumbangkan Yerusalem. Ya. Teriakan Paus Urbanus menggetarkan Swedia, Inggris, Prancis, Italia, yang kemudian bergabung dengan nama Crusaders, perang salib. Mereka membunuh
74.000 ulama-ulama Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam, dan menghancurkan karya-karya mereka, membakar karya-karya mereka, menghancurkan karya-karya mereka, membumi hanguskan umat Islam pada zaman itu. Umat Islam yang damai, yang hidup berdampingan dengan Yahudi, yang hidup berdampingan dengan Nasrani di bawah perjanjian yang dibuat oleh Umar bin Khattab tahun 636, yaitu perjanjian Elia, sebuah perjanjian damai. Mereka hancur leburkan dengan membumi hanguskan Al-Aqsa. Ilustrasi perang salib ini ya betul-betul menyesakkan dada. Para ilmuwan Islam yang berjaya pada masanya dihancur leburkan oleh mereka. Ini ilustrasi operasi ya. Dihancur leburkan dengan crusaders yang begitu kejamnya. Ya, 74.000 umat Islam wafat dalam waktu yang sangat singkat. Aqsa dibakar, Aqsa diduduki, Aqsa diinjak. Di bagian bawah dijadikan kandang kuda, dan Aqsa yang saudara lihat dijadikan gereja. Saudaraku, karya-karya besar umat Islam ini, bahkan kita tahu di sini Imam Al-Ghazali menuliskan Ihya Ulumuddin, separuh di sini, separuh di Damaskus. Namun wafatnya kembali di sini, Imam Ghazali. Ya, tidak jauh dari Qubatus Sakhra yang berwarna emas ini. Ada makam Imam Ghazali. Ada makam para ilmuwan Islam yang saya sebutkan tadi. Sebagian besar mereka tinggal di sini dan wafat di sini. Sebagian lagi di Irak, di Babilonia. Kebayang? Belum? Makanya berangkat. Ayo, siap. Jual tuh handphone. Ya, jual tuh handphone, berangkat bareng. Bapak Ibu sekalian, saya begini karena berangkat melulu Mekah, Madinah, Aqsa. Satu paket. Di Mekah kita belajar tauhid. Di Mekah kita belajar tauhid. Siapa itu Ibrahim? Kita kupas tuntas di Mekah. Sampai Ismail, sampai selesai Nabi Allah seluruhnya. Lalu kita ke Madinah. Di Madinah kita bahas siapa Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya sampai tuntas. Lalu kita ke Masjidil Aqsa 3 hari. Di Aqsa kita bahas tuntas kenapa kemunduran umat Islam sampai terbitnya Dajjal. Ini 3 hari Mekah, 3 hari Madinah, 3 hari Aqsa. Buat ente yang karyawan, cicil dengan potong gaji dari bank syariah, syariah mandiri, bank syariah muamalat, bank syariah mana kek? Dil, usahain, jangan kita ngaji di sini melulu. Kita ngaji di sana. Nggak usah ngebayarin ane bayar sendiri. Tapi ane mau berangkat bareng ente gitu loh. Siap? Insya Allah. Jadi jangan cuma di sini aja ngajinya. Nggak usah pakai slide. Kita pegang langsung. Inilah makam Nabi Ibrahim. Ya Allah. Ya, sedap. Kita buktikan. Kita masuk ke gereja-gereja yang dibangun tahun 325 ke bawah. Kita buktikan, lihat saudaraku, inilah gereja makam suci. Inilah gereja di mana Nabi Isa alaihissalam sebelum wafat. Lihat, siapa yang bawa kompas? Lihat ke arah mana gereja ini. Ternyata kiblat, nangis kita. Kita lihat, loh, kok ada mihrabnya? Loh, kok mihrabnya ngadep kiblat? Subhanallah. Kita buka surat Maryam ayat yang ke-31, baca.
Allah memerintahkan aku sholat setiap saat. Ya Allah, ternyata benar gereja ini menghadap kiblat, ternyata gereja ini dahulu masjid. Begitu jadi berasa ngajinya. Anak udah berbusa ngomong begitu, belum juga yang nyamperin tak kita berangkat belum. Ayo dong jemaah berangkat. Ya, nikmat banget ya. Ada Pak Polisi, Pak Polisi, ente juga berangkat. Kenapa? Karena kalau ada Pak Polisi, ente bisa ngobrol sama tentara Israel. Iya kan? Anda pernah bawa seorang jenderal masih aktif. Ada juga seorang mayor CPM, Pak Tasman, meninggal di Papua. Pak Tasman berangkat kita ke Arso dengan Pak Tasman. Ya. Pak Tasman itu yang bercerita. Pak Tasman lebih dulu sebelum saya. Dia bertanya kepada tentara Israel. Ini yang ngomong tentara Israel. Setelah identitasnya ketahui, oh ya ngobrol. Pak Tasman bertanya, almarhum bertanya kepada tentara Israel, kenapa kalian berani membunuh umat Islam? Apa kalian tidak takut umat Islam bersatu dunia dan menindas kalian? Apa jawaban tentara Israel itu, Pak Polisi? Jawabannya gampang, dibilang ini. Oh, kami juga tahu Pak, kapan kami harus pergi dari Aqsa. Kami juga tahu diri kapan harus kami kabur, kami kalah, kami tahu. Pendeta kami mengajarkan kepada kami tanda-tanda kami harus kabur, angkat kaki atau kami kalah. Ini yang ngomong tentara Israel loh ya. Pendeta kami mengajarkan kalau umat Islam sholat subuhnya seramai sholat Jumatnya, itu tanda kita akan kalah. Ya, kita akan kalah. Itu dia Pak. Kita belum seramai itu, ya. Tapi kita sholat subuh kita jauh lebih maju daripada sholat Jumat. Ya, stopnya maju Pak, 2 baris sekali paling banyak. Sholat Jumat stopnya ke belakang, maju sholat subuhnya maju. Jadi jamaah sekalian, Crusader adalah biang kerok, biang keladi. Ini saya bilang sisipan ya. Nanti pertemuan berikutnya ingatkan, kita sudah masuk kepada Bani Abbasiyah, Bani Umayyah dan hancurnya Turki Utsmani ya oleh Eropa Inggris. Itu kajian berikutnya ya. Kehancuran Bani Abbasiyah, Bani Umayyah dan Turki Utsmani sekalian ya. Satu sesi kita bahas. Ini sisipan. Islam pernah berjaya lalu dihancurkan, ini sisipan. Jadi jamaah sekalian dimulakan Allah, perang salib itulah yang menghabiskan semua sejarah ini. Perang salib itulah yang membunuh mereka, lalu mengambil buku-buku mereka, lalu menyalin buku-buku mereka, lalu membuang buku-buku mereka sepanjang sungai Efrat, Tigris, sungai Babylon, Irak, Iran, Mesir, Yaman, semua jazirah Arab. Saksi betapa kejamnya perang salib. Dan sungai-sungai ya, sungai-sungai di Efrat, Tigris itu sebagai saksi di mana sungainya berwarna biru oleh tinta-tinta umat Islam selama berbulan-bulan. Itulah yang sebabnya kita tidak akan pernah rela mereka menguasai kita. Enggak akan pernah rela. Bumi ini bumi Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendiri negara ini adalah umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti pertemuan terakhir nih sebenarnya, pertemuan ke-8 saya ngomong ini. Pertemuan ke-8 saya ngomong ini, yaitu masuknya Islam ke Indonesia, lalu kemudian berjaya sampai merdeka, sampai kehancuran nanti, gitu ya. Pendiri negara ini mau nggak mau, suka nggak suka, rela nggak rela, harus kita tentukan, kita sebut siapa yang mengusir penjajah di Sumatera. Kalau bukan Tengku Umar, Tengku Cidikiro, Cut Nyadin, Sentot Ali Basyah, Tuanku Imam Bonjol, mereka lah yang mengusir Belanda. Kalau nggak ada mereka, Belanda masih menduduki Sumatera.
Siapakah yang mengusir Belanda dari Kalimantan kalau bukan Pangeran Antasari? Siapakah yang mengusir Belanda di bumi Celebes Sulawesi kalau bukan Sultan Hasanuddin? Siapakah yang mengusir Belanda di bumi Jawa kalau bukan Pangeran Diponegoro, Tuan ke Muhammad Husni Tamrin? Siapa yang mengusir di Betawi, Spanyol, Portugis kalau bukan Fatahillah? Ya, siapakah yang mengusir di Jawa Tengah, Jawa Timur kalau bukan para alim ulama? Kalau bukan Ahmad Dahlan, kalau bukan Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh. Siapakah yang mengusir Belanda dari Indonesia bagian timur? Kerajaan Goa, Makassar, Kerajaan Ternate, Tidore, kalau bukan Pangeran Patimura alias Ahmad Resi. Walhasil sebagai kesimpulan, seluruh negeri ini adalah negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak akan pernah kita biarkan orang-orang kafir menduduki kita ini. Kenapa? Karena faktanya mereka jahat, telah membunuh. Oh yang ini tidak, belum aja. Apakah ini akan membunuh? Wallahu alam. Jangan diartikan saya menebar permusuhan. Tidak, saya hanya berbicara dengan ayatul Quran. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa yang saya sampaikan dilindungi oleh undang-undang. Saya harus sebut mereka kafir. Kenapa? Karena Allah yang bilang mereka kafir, Quran yang bilang kafir, ada undang-undangnya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir terang-terangan orang yang berkata Nabi Isa adalah Tuhan. Bukan kita yang ngomong, Allah. Jadi dilindungi oleh undang-undang. Ini tidak menebar permusuhan, tidak menebar kebencian. Kalau menebar permusuhan dan kebencian, jemaah jangan takut. Saya ngomong begini, kalau saya mengatakan menebar permusuhan dan kebencian, saya akan berkata, mari kita turun ke jalan, demo besar-besaran. Enggak boleh. Akidah kita juga tidak mengajarkan demikian. Kalau punya pemimpin yang zalim, kita disuruh sabar dan mengajukan kritik yang baik. Begitu. Kita sabar, nggak usah turun ke jalan, tapi menanamkan fondasi. Sekarang udah dia jadi pemimpin, iya. Turunkan kagak, demo kagak, bawa golok kagak. Kita cuma bilang jangan sampai naik lagi. Maka itu saya sampaikan sekarang ayat Quran, jangan sampai pilih mereka lagi. Begitu. Jelas perbedaannya? Jelas antara menebar permusuhan dengan menerapkan ayat Quran? Jelas. Kita tidak turunkan Ahok, tidak. Karena udah kadung begitu. Silahkan, fadhol, selesaikan. Tapi kita berusaha jangan sampai kepilih lagi, begitu aja. Kita pilih orang Islam, titik. Begitu. Ya. Ala kulli hal, apabila ternyata terpilih lagi, maka kita cuma bisa berusaha astagfirullahalazim, 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 dan sabar sampai 5 tahun kemudian. Entah orang miskin yang mana yang mau dihabisi, yang digusur lagi. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang mau tanya jawab, silahkan setelah sesi ini dulu, karena udah jam 1 lewat. Jadi yang mau kembali ke kantor, tafadhol bisa kembali ke kantor. Kifaratul majelis kita tutup. Subhanallahi bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol yang mau bubar silahkan, yang mau tanya jawab silahkan, saya masih di sini.